Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di MSU Rental Laptop Channel. Baik teman-teman, kali ini saya akan coba membahas mengenai bagaimana cara mengatasi keyboard laptop yang mengetik sendiri. Ya, barangkali saat ini ada dari teman-teman yang mengalami masalah seperti ini, bisa coba untuk mengikuti panduan dari kami ini ya. Oke, langsung saja. Yang pertama harus kita lakukan adalah di keyboard silakan tekan tombol Windows dan X seperti ini. Kemudian silakan diklik Device Manager. Oke. Tetapi jika uh, keyboard teman-teman tidak bisa untuk menekan tombol Windows dan X tersebut gara-gara ada tombol keyboard yang mengetik sendiri tadi, coba diketikkan lagi di bawah sini di kolom search, silakan diketik Device Manager seperti ini, kemudian diklik di sini ya, Device Manager. Tetapi jika juga tidak bisa dipakai untuk mengetik ini karena ada tadi sebagian tombol yang mengetik sendiri tadi, silakan klik di bagian ini, File Explorer. Oke. Setelah itu di sini di PC klik kanan, kemudian klik Manage. Oke, akan muncul jendela seperti ini. Kemudian di sini ada bagian Device Manager ya, di kolom sebelah kiri. Silakan diklik. Nah, kemudian teman-teman cari bagian keyboard. Nah, ini keyboard ya. Kemudian di samping kiri ini ada tanda panah kecil, silakan diklik. Nah, di sini adalah driver untuk keyboard ya. Ini adalah driver bawaan dari Microsoft ya. Jadi sebenarnya ketika kita install Windows, itu sebenarnya kita tidak perlu lagi untuk menginstal driver tambahan ya. Karena secara otomatis ketika kita install Windows itu secara otomatis driver dari keyboard ini juga akan terinstall dengan sendirinya. Oke. Lalu bagaimana cara untuk mengatasi keyboard laptop yang mengetik sendiri tadi? Yaitu teman-teman silakan di-uninstall saja dengan cara di sini kita klik kanan kemudian uninstall device. Oke, setelah itu kita klik uninstall. Nah, akan ada notifikasi untuk meminta restart laptopnya ya. Silakan di restart terlebih dahulu dengan cara klik yes. Oke, setelah laptop kita restart, teman-teman coba ya dibuka notepad atau bisa juga di sini ya di kolom search yang sebelumnya tombol mana yang mengetik sendiri itu. Saya kasih contoh misalkan di sini laptop saya yang mengetik sendiri adalah tombol T misalkan seperti ini. Ya, ini misalkan ya, ini mengetik sendiri di tombol T. Nah, coba teman-teman buka di sini di kolom search ini atau teman-teman bisa melalui notepad. Silakan dibuka aplikasi notepad ya. Setelah itu teman-teman coba tombol keyboard yang mengetik sendiri tadi, apakah masih tetap mengetik sendiri atau tidak. Ya, misalkan tombol yang mengetik sendiri tadi, saya kasih contoh tadi adalah tombol T, misalkan seperti ini, dia mengetik sendiri seperti ini. Nah, apakah setelah kita menguninstall driver keyboard tadi, apakah masih tetap mengetik sendiri seperti ini atau tidak, atau sudah berhenti? Ya, mudah-mudahan sudah berhenti ya ketika kita uninstall dari driver seperti itu tadi ya. Semoga di langkah pertama ini sudah selesai masalahnya. Tetapi jika langkah pertama yang sudah kita jelaskan tadi itu masalah masih tetap terjadi, artinya tombol keyboard tersebut masih tetap mengetik sendiri. Langkah yang kedua yang perlu kita lakukan adalah kita close dulu yang ini ya. Kita sambungkan dulu laptopnya dengan perangkat WiFi. Oke, kita sambungkan ke internet dulu. Kemudian setelah itu kita buka aplikasi Google Chrome. Nah, di kolom search Google Chrome ini silakan teman-teman ketik keyboard test. Keyboard test ini ya, keyboard test. Nah, di sini silakan teman-teman pilih salah satu website untuk kita mengetes keyboardnya ya. Di sini saya klik yang ini saja. Oke, setelah itu kita scroll ke bawah. Di sini adalah tampilan layout untuk keyboard. Nah, ketika ada tombol keyboard yang mengetik sendiri, biasanya di sini akan langsung terlihat tombol mana yang mengetik sendiri. Tetapi saya sarankan untuk mencobanya satu persatu tombol keyboardnya. Mulai dari yang paling atas sebelah kiri yaitu tombol escape atau tertulisnya ESC seperti ini. Silakan dicoba satu-satu tombol keyboardnya ini seperti ini. Ya, silakan dicoba satu-satu tombol keyboardnya. Nah, di sini saya akan coba jelaskan sedikit. Jadi ketika tombol keyboard itu kita tekan,
seperti ini, dia akan berwarna hijau dan ketika kita lepas dia akan kembali berwarna putih. Nah, jika ada salah satu tombol keyboard yang, error atau menekan atau mengetik-ngetik sendiri, maka ketika kita tekan tombol keyboard ini berwarna hijau, ketika kita lepas harusnya kan putih, tapi dia tetap akan berwarna hijau. Artinya di situ tombol tersebut, dia mengetik-ngetik sendiri. Nah, kenapa saya sarankan untuk mencobanya satu persatu untuk tombol keyboardnya ini, supaya kita mengetahui apakah tombol keyboard yang mengetik sendiri tersebut hanya ada satu atau jangan-jangan ada beberapa, gitu. Jadi, kita akan mengetahui tombol mana saja yang mengetik-ngetik sendiri, apakah satu tombol saja atau lebih dari satu. Nah, jika pada saat kita, mencoba tombol tersebut satu persatu ini, jika ada salah satu tombol yang tidak bisa kita ketik ya, misalkan, ada tombol F misalkan, ketika kita tekan seperti ini, dia tidak berubah menjadi warna hijau dan juga tidak berubah menjadi warna putih. Itu artinya biasanya, tombol tersebut itu karena kena efek dari tombol yang mengetik sendiri tadi. Jadi bukan berarti bisa jadi ya, ini saya bilang bisa jadi tombol yang tidak bisa diketik tadi, itu bisa jadi dia kena dampak dari tombol yang mengetik sendiri tadi, atau memang bisa jadi tombol tersebut error atau artinya sudah tidak bisa berfungsi. Nah, untuk memastikannya, eee, kita harus memperbaiki terlebih dahulu tombol yang mengetik sendiri tadi, yang menekan apa namanya, warna hijau tadi, yang berubah menjadi warna hijau dan dia tidak mau berubah menjadi warna putih. Teman-teman bisa lihat nanti di sini tombol mana yang, dia tetap berwarna hijau, tidak berubah menjadi putih. Nah, tombol mana saja itu, nah kita akan mencoba untuk memperbaiki tombol tersebut. Nantinya dengan harapan tombol tersebut sudah tidak menekan sendiri lagi dan tombol yang lain yang tidak bisa ditekan tersebut akan bisa kembali ditekan dan, seringkali kami, menemukan kasus seperti ini dan akhirnya tombol yang tadinya tidak bisa ditekan itu akhirnya bisa karena memang dia terkena dampak daripada, tombol keyboard yang mengetik sendiri tadi. Oke, lalu bagaimana caranya untuk memperbaiki tombol keyboard yang mengetik sendiri tadi? Jawabannya adalah kita perlu untuk membersihkan, tombol keyboard tersebut. Membersihkannya bagaimana? Yaitu dengan cara melepas tombol keyboardnya, oke? Nah, oke kita akan lanjut untuk, apa namanya, video untuk ini ya, saya akan lanjutkan. Cara untuk melepas tombol keyboard yang mengetik sendiri tadi. Jadi teman-teman perlu diingat tombol mana yang berwarna hijau tadi, kemudian kita akan lepas tombol tersebut. Oke, kita lanjut ke step berikutnya ya. Oke teman-teman, di sini saya akan mencoba untuk menunjukkan ya bagaimana caranya untuk apa namanya memperbaiki tombol keyboard yang mengetik sendiri tadi ya. Memperbaikannya di sini bukan berarti kita merepair atau apa bukan ya. Jadi artinya di sini kita akan membersihkan debu yang menempel pada tombol keyboard. Jadi yang membuat dia menekan sendiri itu karena adanya debu. Jadi debu yang menempel pada sensor sehingga dia menekan-nekan sendiri. Oke, di sini saya akan ambil contoh, misalkan saya mau melepas tombol U, misalkan tombol U ini adalah tombol keyboard yang menekan-nekan sendiri. Ya, jadi teman-teman sesuaikan dengan laptopnya masing-masing. Setelah kita lakukan tes keyboard tadi, itu tombol keyboard mana saja yang menekan sendiri. Nah, itu yang akan kita lepas dan kemudian kita akan bersihkan dia dari debu yang menyebabkan dia mengetik-ketik sendiri. Oke, saya akan ambil contoh, misalkan di sini keyboard saya tombol U ini adalah yang menekan-nekan sendiri ya. Oke, caranya adalah kita melepas tombol keyboard ini. Nah, di samping-samping sini kan ada selah. Teman-teman bisa melepasnya melalui kuku atau menggunakan alat yang lain, misalkan seperti misalkan menggunakan sendok seperti ini. Ini peralatan sederhana saja ya. Jadi tidak memerlukan peralatan khusus. Ini saya ambil contoh peralatan sederhana seperti ini di selah-selahnya untuk menaikkan sedikit tombolnya. Kemudian kita baru menggunakan kuku sehingga apa namanya dia agak terangkat. Kemudian kita akan melepas tombol keyboard ini seperti ini. Kita tarik ke atas seperti ini. Ketika dia bunyi tek itu tidak apa-apa ya, tapi pelan-pelan ya, jangan langsung ditarik cetak gitu sampai kencang banget, itu jangan, nanti kuncinya bisa patah. Jadi memang harus pelan-pelan tek gitu ya. Nah, di sini saya akan tunjukkan ini bentuk keyboardnya ya, bentuk tombolnya. Di sini ada kuncian di bagian atas ini dan juga di bagian bawah kanan kiri ya. Ini yang rawan patah di bagian atas ini, sehingga kalau untuk melepasnya itu memang tidak boleh, ketika kita lepas tadi tidak boleh terlalu kencang, jadi harus pelan-pelan. Itu seperti itu ya. Kemudian di sini saya tunjukkan ini adalah bagian. Nah, ini yang membuat keyboard itu bisa naik turun. Nah, ini ya. Kemudian yang tengah ini
ini ada kayak semacam karet ya, semacam karet, dia juga yang membantu dia naik turun ini. Jadi ketika kita lepas, karet ini akan menempel di bagian sensor. Kalau kita tekan, dia akan menempel di bagian sensor. Kemudian kalau kita lepas, dia akan terlepas dari sensor tersebut. Nah, kenapa debu tersebut itu bisa menyebabkan keyboard ini menekan-nekan sendiri? Karena dia menempel di bagian sensor, bagian di dalam sini, di bawah karet ini, sehingga dia akan menempel terus sensor tersebut, sehingga keyboard akan menekan-nekan sendiri, mengetik-ngetik sendiri seperti itu. Nah, caranya kita bersihkan terlebih dahulu. Nah, untuk melepas ini, kalau teman-teman bisa melepasnya langsung dari sini, tergantung jenis keyboardnya ya. Ada yang dengan mudah kita melepasnya, Oh ya, satu lagi, ketika kita membuka keyboard ini, tombol keyboard ini, sebaiknya dimatikan laptopnya ya, supaya tidak berbunyi glung-glung seperti ini tadi punya saya ya. Jadi sebaiknya sambil dimatikan. Oke, saya matikan terlebih dahulu. Oke, seperti ini. Nah, kemudian teman-teman lepas di bagian karetnya sini ya. Teman-teman lepas di bagian karet sini. Ini bisa menggunakan sendok seperti tadi, seperti ini, dilepas seperti ini ya. Bisa juga menggunakan peralatan yang lain yang sederhana saja yang kita gunakan untuk melepas karetnya. Nah, kalau kita langsung melepas dari sini, ini biasanya agak susah kita, karena memang space-nya kecil ya segini ya, sehingga saya biasanya melepas terlebih dahulu kuncian yang ini. Kita lepas dulu seperti ini, saya ambil contoh ya, kemudian kita lepas. Nah, ini harap hati-hati untuk melepasnya, karena takutnya nanti ada kunciannya yang patah ya, jadi memang harus pelan-pelan seperti ini. Nah, seperti ini kunciannya. Oke, dia terdiri dari dua. Nah, ini posisinya tidak boleh terbalik. Jadi ketika teman-teman melepas ini, jadi tadi sebenarnya posisinya adalah begini. Ini posisi yang sebenarnya tadi seperti ini. Ketika saya lepas, nah dia terlepas dua-duanya. Oke, seperti ini. Nah, ini tidak boleh terbalik. Kalau memang ini bagian atas, ya seperti ini bagian atas, dia tidak boleh terbalik seperti ini. Karena kalau terbalik nanti kita tidak bisa memasang kembali tombolnya ya. Jadi bagian atasnya, sisi atasnya ini. Kemudian yang ini juga tidak boleh terbalik ini. Ini nanti juga tidak bisa kita pasang di sini lagi. Jadi posisinya kita harus benar, harus samakan dengan pada saat kita melepasnya ya. Supaya tidak terjadi kesalahan, sebaiknya di sini kita letakkan posisinya sama seperti di atas tadi ya. Nah, seperti ini. Setelah itu kita lepas karetnya ini. Kita lepas karetnya ini dengan misalkan ini ya, pakai misalkan menggunakan sendok ya. Kita geser-geser dari bagian samping seperti ini. Pelan-pelan ya menggesernya. Seperti ini. Untuk melepas karetnya. Oke. Nah, ini sudah terlepas. Oke. Karetnya seperti ini. Ya, terlihat ya. Karetnya seperti ini. Nah, sensornya adalah ini. Oke, karetnya saya taruh di bawah sini dulu. Nah, ini adalah sensornya yang bagian tengah ini. Terlihat ada bulatan kecil ini ya. Itu adalah sensornya. Nah, itu yang akan kita bersihkan. Silakan dibersihkan menggunakan kain lap yang halus, yang lembut ya, kemudian dibersihkan seperti itu. Atau juga bisa menggunakan dari sendok ini juga bisa. Biasanya sederhana sekali kok. Gampang sekali untuk membersihkannya. Tinggal kita biasanya ada debu-debu yang lengket di sini, ada debu yang menempel. Kalau debunya nggak lengket, kita tiup saja dia sudah hilang. Tetapi ada debu yang melekat atau lengket gitu di sini. Nah, untuk kita bisa, kalau kita tiup aja kan nggak bisa, sehingga perlu kita gosok-gosok sedikit seperti ini. Tapi jangan terlalu menekan banget ya, nanti bisa merusak kabelnya, fleksibelnya ini. Jadi harus pelan-pelan seperti ini bersihkannya. Nah, kita gosok-gosok seperti ini. Oke, setelah kita gosok-gosok, kemudian kita bisa meniupnya sedikit supaya yang sudah kita bersihkan itu debunya bisa terlepas dari sensornya ya, seperti ini. Oke, bisa lebih dekat meniupnya supaya lebih mantap lagi, supaya debunya bisa lebih hilang lagi ya. Nah, cuman perlu hati-hati ketika meniupnya itu, harap hati-hati, takutnya nanti ada yang mohon maaf ya, kayak liuri mungkin ada yang menetes di situ, nanti bisa merusak juga keyboardnya. Jadi harus pelan-pelan, harus hati-hati ketika meniupnya, jangan sampai meninggalkan bekas apapun di bagian sensornya. Oke, setelah kita membersihkannya, nanti kemudian kita akan coba tes ulang. Jadi setelah kita bersihkan ini, sebelum kita pemasang ini, teman-teman hidupkan lagi laptopnya, kemudian dites lagi menggunakan keyboard test tadi yang sambung ke internet tadi. Saya tunjukkan ke websitenya tadi. Silakan dicoba lagi keyboard yang menekan-tekan sendiri itu. Silakan dicoba lagi di sana. Apakah
tombol tersebut masih menekan sendiri, masih berwarna hijau, atau sudah tidak, sehingga dia berubah menjadi warna putih. Nah, jika sudah tidak menekan sendiri, teman-teman mungkin bisa berpindah ke tombol yang lain, barangkali ada tombol yang lain yang menekan-nekan sendiri ya. Dan kemudian teman-teman silakan juga mencoba tombol yang lain yang mungkin kena dampak dari tombol keyboard yang menekan sendiri itu yang tidak bisa ditekan. Nah, itu biasanya akan berfungsi kembali. Oke, baik, itu saja teman-teman ya. Insya Allah sih dua cara yang sudah saya jelaskan ini sudah bisa mengatasi masalah keyboard menekan-nekan sendiri. Tetapi jika dua langkah yang sudah saya jelaskan ini masih tetap saja tidak bisa untuk mengatasi masalah keyboard yang menekan sendiri, itu artinya memang dari segi hardware atau keyboardnya ini sendiri sudah sudah error, sehingga memang tidak bisa diperbaiki lagi karena ini sudah final di sini. Jadi ketika kita membersihkan tombolnya itu masih tetap juga menekan sendiri, itu artinya memang keyboardnya sudah error, artinya dia harus diganti. Nah, untuk mengganti keyboardnya mungkin bisa silakan datang ke tempat servis terdekat ya untuk mengganti keyboardnya. Oke, baik teman-teman, itu saja. Semoga video yang kita jelaskan ini bisa bermanfaat dan bisa memberikan solusi untuk permasalahan yang teman-teman hadapi saat ini. Oke, itu saja. Terima kasih banyak. Dan jangan lupa untuk mensupport kami ya teman-teman dengan cara like dan subscribe. Baik teman-teman, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, mohon maaf teman-teman, ada yang ketinggalan ya. Mohon maaf. Jadi setelah berhasil kita membersihkan debu dari tombol yang mengetik sendiri tadi ya, selanjutnya kita akan memasang ini ya, kuncian ini sama karet ini ya. Oke, yang pertama kita taruh terlebih dahulu. Nah, di sini nih, di bagian atas ini ada kuncian ya. Jadi sisi atas kanan kiri dan sisi bawah sini kanan kiri. Sehingga kita lihat dulu bentuknya seperti ini. Kita lihat dulu. Nah, kalau dari sini, kalau dari punya saya ya, ini kan ada lubangnya di ujung sebelah kanan dan ujung sebelah kiri. Kemudian di bagian bawah ini dia kunciannya bentuknya keluar gini ya, seperti ini. Nah, yang pertama yang kita pasang adalah yang ini dulu, bagian atas kanan dan kiri ini kita pasang dulu di sini ya. Oke, ini menyesuaikan dengan keyboardnya ya. Tadi tergantung keyboard masing-masing laptop itu berbeda-beda ya cara memasangnya. Nah, di sini ini kan ada semacam kayak besi kunciannya, kita masukkan lubang yang di atas tadi itu, kita pasang terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Kemudian karena di bagian bawah tadi kan juga ada yang kuncian kanan kiri ini ya, yang keluar tadi itu kan. Nah, baru kita agak menekan ke bawah. Nah, di sini kanan kiri kita tekan seperti ini, sehingga dia terkunci. Jadi yang atas tadi sudah kita masukkan ke lubangnya kunciannya, kemudian di bawah juga kita tekan supaya dia juga ikut mengunci. Kemudian setelah itu bagian karetnya ini kita taruh kembali di tengahnya ya, seperti ini. Nah, jika ada mungkin teman-teman, loh ini apa nggak lepas, karena itu kan sudah tidak lengket lagi, misalkan tidak, ini tidak akan mungkin lepas ya, tidak akan mungkin lepas. Karena apa? Dia ada penahannya dari sini, dari tombol ini ada penahannya. Oke, jadi yang karet itu tidak akan lepas. Oke, setelah itu tinggal kita pasang di sini. Masangnya tidak perlu ribet, kalau udah seperti ini kita tinggal tekan aja atas bawah, kita tekan seperti ini. Sudah selesai teman-teman, kita terpasang lagi. Oke, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.